Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muardi Wae, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara Muardi Wae dengan materinya saat ini, yaitu menjaga kesehatan mata meski sering menggunakan gawai. Pada kesempatan kali ini sudah ada narasumber kita, dokter spesialis mata yang bertugas di RSUD Dr. Muardi, yaitu Dr. Nisita Suryanto, spesialis mata. Selamat datang Dr. Nisita, boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan Sobat Muardi, nama saya Nisita Suryanto. Saya adalah salah satu dokter mata di RSUD Dr. Muardi. Baik Dr. Nisita, pada musim pandemi ya, sebenarnya menggunakan gawai ini nggak cuma musim pandemi ya, tetapi sekarang lebih masif lagi karena gawai atau mungkin bisa dalam bentuk laptop, telepon genggam, tablet itu jamak sekarang digunakan untuk berbagai kegiatan, contohnya work from home, school from home, play from home, yang ada kegiatan mungkin main atau melakukan kegiatan berselancar di sosial media. Sedikit tanggapan dari Dokter Nisita nih dok, kalau untuk kesehatan mata sendiri itu gimana dok? Ya, jadi sebelumnya kita perlu pahami dulu bahwa menggunakan gadget atau gawai, baik HP, laptop, ataupun komputer atau tablet, itu sebenarnya adalah aktivitas melihat dekat. Dan aktivitas melihat dekat sendiri itu tidak hanya terbatas dengan pemakaian gawai. Jadi misalkan baca buku itu juga aktivitas melihat dekat. Kemudian menjahit itu juga. Nah, pada saat kita aktivitas melihat dekat ini dok, mata kita ini sebenarnya bekerja, berakomodasi. Nah, jadi akomodasi ini adalah kemampuan mata kita untuk memfokuskan benda-benda yang jaraknya dekat. Nah, pada saat kita akomodasi, otomatis mata kita kerjanya lebih berat dibandingkan kalau kita melihat jauh. Itu makanya pemakaian gawai ini harus diatur, dibatasi istilahnya, bukan dibatasi sebenarnya, tapi penggunaannya kita harus dengan cara yang bijak. Oh ya, baik. Dengan penggunaan yang bijak, apakah itu bisa mengurangi efek samping? Karena tadi dokter bilang kan, kalau mata itu dengan berkegiatan melihat jarak dekat tadi ya dok, mata kan berakomodasi. Apakah itu kalau digawai bisa dianalogikan autofocus gitu dok? Ya, mirip seperti itu. Jadi kayak seperti kamera, kalau kita mau foto yang agak dekat kan dia blur ya, pertamanya, kemudian difokuskan. Nah, mata kita seperti itu. Pada saat kita melihat dekat, kita butuh lensa ini butuh berubah sehingga dia fokusnya bisa pas dengan benda yang kita lihat. Sesuai yang kita inginkan. Nah, idealnya dok, sehari itu mata berakomodasi bisa berapa kali dok? Kalau idealnya sebenarnya sejauh ini saya belum pernah menemukan berapa banyak dalam sehari, karena kan setiap orang juga beda-beda aktivitasnya itu. Tapi ada satu panduan untuk anak-anak itu, dia panduannya menggunakan screen time. Jadi kita bagi jadi 3 usia. Yang pertama usia kurang dari 1 tahun, dimana kalau kurang dari 1 tahun itu disarankan no screen time sama sekali dok. Jadi anak ini tidak boleh menggunakan gawai atau gadget lain ya. Hanya ada satu sumber yang menyebutkan bahwa boleh dia menggunakan gawai sebatas untuk komunikasi. Misal anak kita jauh dengan orang tua, dengan eyangnya, dia mau komunikasi video call itu boleh. Itu. Tapi selain itu tidak disarankan. Kemudian yang kedua adalah usia 2 sampai 5 tahun. Usia 2 sampai 5 tahun ini disarankan screen time-nya hanya kurang dari 1 jam per hari. Gitu. Dan ini harus didampingi dokter. Jadi nggak boleh kita lepas anak ini main gawai sendiri ya dok ya. Kita dampingi, kita ajak ngobrol sambil main, dan kontennya ini harus yang berkualitas. Iya, sesuai usia. Kemudian isinya juga berkualitas. Jadi yang merangsang perkembangan si anak. Kemudian yang terakhir itu kalau lebih dari usia 5 tahun. Lebih dari usia 5 tahun ini tidak ada batasan waktunya dok. Hanya dikatakan guided screen time, artinya dia harus didampingi dan harus dijeda. Ada break di antara dia menggunakan gawai. Baik dok, kalau disebut screen time ini kita membahas tentang mungkin yang pertama di kelompok usianya anak ya dok ya? Ya. Berapa jam sih dok sekali? Kan dokter bilang tadi harus ada istirahatnya. Berarti sekali screen time maksimal apakah sejam, 2 jam dok?
Sekali screen time maksimal hanya 20 menit, dokter. Oh. Iya, jadi kita ada aturan. 20 menit, kita tahu 2 jam masih boleh nonton Netflix, nonton Korea tuh ibu-ibunya kan? Boleh 2 jam, boleh, tapi 20 menit harus istirahat dulu, dok. Oh, jadi kita mengenal yang namanya aturan 20-20-20. 20 menit kita aktivitas melihat dekat, istirahat 20 detik dengan cara melihat sejauh 20 feet atau 6 meter. Baik. Mungkin ada materi kali ya dokter ya yang bisa ditampilkan, Mas Reza. Teman-teman bisa nanti lihat di layar gawainya juga. Kita siaran 1 jam, jadi nanti 20 menit setelah kita terus-terusan siaran, mungkin yang sobat Muardiwai istirahat sebentar merem, baru lanjut lagi kali ya dok. Sudah bisa tampil ya, sudah bisa dilihat di layar. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya sobat Muardi. Jadi kita setiap aktivitas membaca atau melihat dekat selama 20 menit itu kita istirahat 20 detik dengan cara melihat sejauh 20 feet atau 6 meter. Itu. Jadi kadang gini dok, mungkin kita ngakalinnya kalau anak-anak bingung ya 20 menit ini berapa lama. Caranya mungkin bisa dengan satu level. Misalkan dia main game, 1 level selesai istirahat dulu, lihat jauh. Gitu. Atau kalau baca buku mungkin 1 bab, 1 chapter istirahat. Gitu. Nah, gimana dengan sekarang sekolah dengan pembelajaran jarak jauh nih dok, yang mungkin kan dalam satu materi, satu pelajaran atau satu sesi mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ya rata-rata ya. Sebaiknya juga apakah ini, semoga di sini pendengar atau penonton sobat Muardiwai ada guru atau mungkin ada praktisi pendidikan ya dok ya, yang mungkin bisa membatasi atau bisa punya limit ya dok ya. Untuk tadi yang dokter bilang screen time 20. Kalau untuk pembelajaran sendiri dok, dokter ada saran atau masukan apa nggak sih dok buat guru-guru? Kalau pembelajaran jelas tadi ya, saya berkali-kali kita ulang-ulang terus ini 20 ya. Jadi para guru ini baiknya setiap 20 menit anaknya diminta istirahat dulu, break. Itu istirahatnya mungkin dengan berdiri sebentar, gerak-gerakan badannya gitu ya. Jadi anak juga nggak terlalu capek badannya, matanya juga tidak cepat lelah. Baik, itu sedikit saran dari Dr. Nisita untuk guru-guru atau praktisi pendidikan yang mungkin sedang melakukan prosesi pembelajaran jarak jauh. Kita sapa dulu Dr. Nisita, ada teman-teman yang sudah menonton dari Facebook. Ada Lucy Palusia dari Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Terima kasih Mbak Lucy. Kemudian ada, wah ini langsung ada pertanyaan nih dari Bu Eka Rahma yang menyapa kita di Facebook. Assalamualaikum, pagi dokter. Mau tanya, anak saya usia 15 tahun, dia pakai mins 1,5, tapi semenjak COVID 2 bulan yang lalu matanya semakin kabur. Saat COVID dia demam tinggi sampai 39,9. Apakah bisa berpengaruh ya dok? Saya ajak kontrol dia nggak mau, dia trauma, takut terpapar lagi. Oh dia sempat terpapar COVID ya. Sekarang dia semakin tertutup, nggak mau keluar rumah. Dia trauma, nggak mau berinteraksi selain sama saya dan adiknya. Berarti apakah berpengaruh tuh mata sama pada saat dia demam tinggi saat terkena COVID? 15 tahun dok. Sebenarnya begini, kalau untuk COVID pada mata itu yang paling sering ditemukan adalah kejadian konjungtivitis. Jadi tidak ada hubungannya atau belum ditemukan sejauh ini hubungan antara COVID dengan penambahan minusnya, dengan penambahan kelainan kacamatanya. Itu. Jadi kalau ini mungkin ya karena pada saat COVID ini kan kita banyak school from home ya, banyak aktivitas yang ini. Nah ini juga berisiko untuk meningkatkan minus atau miopnya gitu. Karena tadi akomodasinya sering ya dok karena ya? akomodasi sering kan. Jadi dia memang resiko jangka panjangnya bisa meningkatkan minus. Baik, dan saya rasa kalau memang dia usia 15 tahun pasti screen time-nya jauh lebih banyak dibandingkan mungkin
pada anak usia tadi dokter bilang 2 sampai 5 tahun misalnya ya. 15 tahun mungkin sudah lebih banyak selain sekolah mungkin berinteraksi melalui media sosial. Dan sedikit masukan buat anaknya Bu Eka tadi ya. Bu Eka, kalaupun sempat nonton, nggak usah trauma, nggak usah takut ya. Dengan terpapar dengan COVID segala macam, intinya tetap kedepannya anak dari Ibu Eka tetap menjaga diri dari kerumunan, menghindari kerumunan, menggunakan masker. Itu saja saya rasa sudah cukup. Dengan hatinya sehat, insya Allah nanti terhindar dari COVID. Dan tadi sudah jelaskan Dokter Nista bahwa kalau COVID biasanya konjungtivitis atau mata merah tadi ya dok ya. Iya. Baik, insya Allah ini mungkin bukan karena kelainan matanya jadi COVID atau COVID-nya di jadi kelainan mata, ya. Bukan ya. Baik, kita sapa lagi Sobat Muardiwaya, boleh di-scroll ke bawah. Mbak Mary dari Taiwan, dari Ngargoyoso juga ikut menyimak. Terima kasih buat Sobat Muardiwaya. Nah, di Instagram juga selamat datang kepada Sobat Muardiwaya yang sudah bergabung di Instagram. Dok, tadi dokter juga menyebutkan bahwa itu biasanya penggunaan terutama tadi yang anak ya, atau school from home sampai 18 tahun kan kita masih sebut anak. Kalau dibagi nih, ada anak yang mungkin belum menggunakan kacamata, atau mungkin ada anak yang sudah menggunakan kacamata, baik itu minus atau plus gitu ya dok. Ada perbedaan nggak dok? Atau tetap sama? Misalnya, anak ini belum menggunakan kacamata, dia bisa lebih screen time-nya ya dok ya. Iya. Kalau itu sebenarnya tidak ada perbedaan dokter. Tapi mungkin perbedaannya ke arah resiko nanti dia meningkatkan kelainan kacamatanya. Karena sudah ada bawaan, biasanya kan kalau anak dengan kelainan kacamata, seringnya orang tuanya juga pakai kacamata. Jadi ada faktor genetik dalam anak itu. Sehingga dia lebih beresiko kalau screen time-nya tidak dibatasi, lebih beresiko nanti minusnya nambah. Gitu dok. Tapi untuk screen time-nya berapa lama tidak ada perbedaan. Tetap sama ya dok. Gimana dengan anak kecil atau anak 0 sampai 18 tahun dengan silindris? Tadi kan kita ngomong minus positif dok. Kalau silindris dok? Silindris juga sama dokter pada prinsipnya. Jadi tidak ada perbedaan untuk screen time-nya. Screen time-nya ini untuk semua kondisi kelainan mata, baik minus, plus maupun silindris. Baik. Setelah kita tadi sedikit membahas tentang anak nih dok, sebentar lagi berarti kita akan maju tentang pembahasan yang orang dewasa. Yang mungkin kegiatannya tidak hanya sebatas gawai telepon genggam, bisa laptop ya, bisa juga mungkin tablet. Nah, kalau untuk orang di atas 18 tahun sendiri yang sudah mungkin bisa multi gadget yang ada di depannya dia nih dok, ada jarak. Dulu kan kalau iklan di TVRI waktu kita kecil nonton TV itu harus 30 cm ya kan dok ya. Mungkin dulu TV-nya 14 inch, 21 inch, itu pun kita nonton 30 cm. Ada jarak, memang ada panduan jarak atau itu sebatas anjuran? Untuk panduan jarak sebenarnya ada satu sumber yang menyebutkan untuk HP itu dia jaraknya memang sekitar 30 cm. 30 cm berarti sekitar 1,5 jengkal atau 2 jengkal ya? Ya. Terus kalau untuk TV, bukan TV, untuk laptop atau komputer itu sekitar 50 sampai 70 cm. Waduh. Gitu, cukup jauh, susah ya ngukurnya. Satu lengan. Iya, gampangnya gitu dokter ya. Gampangnya sekitar 1 lengan jaraknya dari kita gitu. Dan itu pun kalau misalnya pengalaman pribadi sendiri menggunakan laptop kan semakin capek dia semakin dekat gitu ya dok ya. Iya. Dari duduk capek, sedangkan sekarang mungkin pekerjaan yang harus kita lakukan misalnya mahasiswa atau dia ngerjain tugas-tugasnya, baik itu pekerja mungkin ya lebih dekat dari 50 cm ya dok. Iya. Nah, selanjutnya dok, ada pertanyaan kita sapa Sobat Muardiwaya yang ada di Instagram dok, dari Francisca 26583. Dok, apa benar radiasi dari gadget seperti smartphone, berarti radiasi layar ya, bisa merusak mata, dan kerusakan seperti itu apabila terlalu lama menggunakan gadget, dan kerusakan seperti apa bila terlalu lama menggunakan gadget? Silakan dok. Jadi ini terkait dengan radiasi ya dok ya. Radiasi ini kan yang kita khawatirkan adalah sinar biru. Sinar biru. Tapi ternyata
sinar biru dari smartphone ini, dari gadget ya, ini tidak terbukti membuat kerusakan pada mata. Yang berbahaya ini kalau sinar biru dari UV. Sinar biru dari UV? Ya, dari matahari ya. Kalau dari screen dari layar monitor, layar HP atau layar tablet, laptop itu ternyata tidak ada efeknya, belum terbukti. Dan belum ada laporan kasus kerusakan saraf mata karena radiasi dari alat-alat tersebut. Baik, berarti jawabannya adalah belum ditemukan ya secara literatur atau secara ilmiah tentang efek dari layar biru yang ada di gawai atau gadget tadi ya dok ya. Nah, kalau kerusakan mata sendiri dok, apakah tadi kan sempat kita sebut ada yang minus, ada yang plus, ada yang silindris. Dari tiga itu kan tiga yang orang awam jamak tahu ya dok, silindris, plus atau minus gitu ya. Kalau misalnya anggaplah saya tidak menggunakan kacamata, terus pada akhir-akhir ini sering menggunakan gawai, efek sampingnya karena akomodasi yang sering tadi lebih ke positif dulu, plus, minus, atau silindris misalnya dok, yang terbanyak dok akibat screen time yang terlalu banyak? Akibat screen time paling banyak minus kelainannya. Tapi sebelum masuk ke kelainan kacamata minus itu, biasanya keluhannya pertama ada astenopia, mata lelah. Mata lelah. Nah, mata lelah ini tandanya biasanya matanya jadi terasa kemeng, sepet, seperti ganjel, ada pasirnya, kemudian berair. Bahkan kalau pada kondisi yang cukup berat, itu bisa sampai nyeri kepala atau pusing. Berarti kalau sekedar, kan kita sering tuh ya dok, melihat nonton gitu kan, sampai matanya berair, udah capek, itu yang disebut astenopia tadi? Iya, astenopia atau mata lelah. Sebaiknya setelah kita merasa seperti itu ya tadi ya, langsung istirahat sebentar. Ya, istirahat sebentar, screen time-nya juga kita kurangi dulu, gitu ya. Setelah itu tadi, setelah misalnya dibiarkan terlalu lama, baru nanti mungkin gejalanya seperti mata minus. Biasanya nanti, nggak langsung dok. Jadi mata minus ini kan banyak faktornya. Bisa dari faktor genetik, bisa dari faktor kebiasaan. Kebiasaan tentu tadi terkait dengan gawai atau screen time tadi. Kalau genetik biasanya dari orang tuanya. Jadi nggak serta-merta kita lihat gawai sekian lama terus tiba-tiba jadi minus, nggak secepat itu. Baik. Ada juga nih dok, kadang-kadang orang tua yang atau seorang konsumen kacamata ini kan pasti aku akan di marketplace juga banyak kacamata anti radiasi. Seperti yang dokter bilang tadi mungkin, bahwa ternyata radiasi sinar biru di layar tidak terbukti. Iya, tidak terbukti dok. Gimana dengan produk yang ada di pasaran? Anti radiasi, itu kan kalau kita browsing di marketplace contohnya ya, di macam-macam lah ya dok, itu kan banyak nih yang untuk WFH kita gunakan kacamata anti radiasi. Ya. Nah itu dia, jadi karena tidak ada efeknya, sehingga itu sebenarnya tidak bermanfaat dok, gitu. Tapi itu juga tidak berbahaya untuk mata kita. Masih boleh ya istilahnya digunakan? Boleh digunakan, tapi tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada bahayanya untuk mata. Baik. Ada satu lagi yang dijual produk yang mata, isinya titik-titik itu loh dok. Kacamata yang itu semuanya ketutup, terus ada titik-titik yang katanya ya sama di akhir-akhir ini dipromosikan penggunaannya bahwa ini bisa mengatasi kelelahan mata ya katanya dok. Itu gimana dok? Itu juga sama sebenarnya dok. Jadi kan mata lelah ini lebih karena digunakan berakomodasi dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau kita mau tidak terkena mata lelah ya harus dibatasi screen time-nya. Atau kalau sudah terkena ya dikurangi, istirahat dikurangi. Jadi kacamata ini sebenarnya tidak terlalu banyak manfaatnya untuk mata. Baik, walaupun tadi untuk digunakan misalnya 20 menit istirahat pakai kacamata yang titik-titik tadi juga itu nggak kurang bermanfaat dong? Iya, jadi tidak terlalu bermanfaat tapi juga tidak bahaya untuk mata. Ya, karena itu tidak merupakan sesuatu tindakan yang intervensi ya mungkin ya dok ya. Nah, ada pertanyaan lagi dok, tadi lanjutan dari Bu Francisca. Makasih dok jawabannya. Mau tanya lagi dong, apakah penyebab mata silinder dan tanda-tanda mata silinder itu apa ya dok? Oke. Kalau mata silinder ini biasanya karena permukaan bola mata kita tidak rata.
gampangnya ibarat kata kalau, jadi kita bahas kalian minus sama plusnya aja ya dok ya. Kalau minus itu dia bola matanya lebih panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan itu dia jatuhnya di depan dari retina atau saraf mata. Sedangkan kalau hipermetrop dia atau plus, dia bola matanya lebih pendek. Plus itu ada dua dok, hipermetrop sama presbiop. Kalau presbiop karena faktor usia, ya. Nah kalau silinder ini dia bisa jadi bola matanya ukurannya normal, hanya dia permukaannya nggak rata, jadi kayak jalan gerunjul-gerunjul gitu ya dok ya. Nah seperti itu. Otomatis kalau jalan gerunjul-gerunjul gitu, pada saat sinar datang dia kan dibiaskannya nyebar. Gitu. Jadi makanya keluhannya nih, tadi Bu Francisca sekalian nanya ya, tanda-tanda mata silinder. Biasanya pasien keluhannya silau dok. Pada saat nyetir, kadang nyetir kena nyetir sinar malam gitu ya dok, atau nyetir ke arah matahari, misalnya ke arah timur, kena sinar, ya silau. Biasanya itu paling sering keluhannya. Atau bisa juga dia melihat garis ini nggak rata dok, jadi miring, agak miring ke atas atau miring ke bawah, kayak gitu biasanya. Berarti dia juga kalau berhadapan dengan gawai yang terlalu cerah, itu juga pasti sensasinya nggak enak ya dok? Iya, betul. Baik. Itu tanggapan dari Dokter Nisita, semoga membantu ya buat Ibu Francisca. Ada pertanyaan lagi dok dari Instagram dari Arif Troy. Dok, kalau mata yang mendadak seperti silau saat melihat HP dan lama-kelamaan dalam jangka waktu 15 menit pandangan silaunya hilang. Saat ini saya pakai kacamata minus yang tinggi, minus 6 dan 8. Kira-kira kenapa ya dok? Justru kalau dia silau terus lama-kelamaan hilang. Wah. Ini bisa juga disebabkan karena brightness atau kecerahan dari gawainya ya terlalu terang. Jadi memang saat kita menggunakan gawai, kita juga harus atur penyinaran atau penerangannya ini tidak boleh terlalu terang, tidak boleh terlalu gelap. Gitu. Kalau terlalu gelap, terang, khawatirnya nanti glare, mantul, jadi dia silau, bikin mata juga cepat lelah. Oh, berarti tolong disesuaikan kecerahan. Kalau sekarang di gawai itu biasanya sudah disediakan mode auto, yang memang sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi cahaya di ruangan. Baik, kalau hubungannya sama kacamata minus yang tinggi dok? Kalau minus tinggi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bisa nambah berarti dok? Bisa, tetap bisa. Kalau dia tidak mengatur dengan baik ya, screen time-nya nanti dia bisa beresiko minusnya nambah. Berarti tadi Mas Arif ya tadi ya, kalau memang mempunyai minus tinggi, tolong ikutin sarannya Dokter Nisita untuk 20 menit istirahat. 20 menit aktivitas, istirahat 20 detik. Dengan cara melihat sejauh 20 kaki feet atau 6 meter. Semoga tips tersebut bisa mengurangi efek samping dari matanya Mas Arif yang udah minus 6 sampai minus 8. Cukup tebel ya dok ya? Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Instagram. Oke, dari Ali 2020 Dokter Nisita. Dok, saya mau tanya, apakah dengan melakukan totok wajah, totok wajah ditekan di dekat tulang mata, akankah akan dapat merilekskan mata? Terima kasih dok. Oke, totok wajah ya. Sebenarnya kalau totok wajah ini kan lebih ke otot-otot sekitarnya ya dok ya, gitu. Tentu kalau rileks ya bisa merilekskan gitu, tapi tidak bisa untuk merubah kelainan refraksi. Misalkan dia punya kelainan kacamata, jadi hanya sebatas merilekskan otot-otot di sekitar mata. Baik dok, kalau untuk kegiatan totok mata ini kan di masa pandemi, jangan sampai kita saya mau pergi ke suatu tempat kebugaran untuk totok mata dengan orang lain yang tentunya pasti jaraknya dekat. Apakah bisa dilakukan sendiri dok, relaksasi di sekitar mata secara sederhana? Kalau itu bisa sih sebenarnya, gitu. Jadi ditekan-tekan di sekitar sini saja. Alis dok? Di sekitar alis gitu. Terus mungkin di pelipis, bagian-bagian yang memang terasa kemeng atau terasa tidak nyaman. Kalau kata orang dulu kan seputaran mata nih dok. Tadi kan sedangkan dokter saya bilang atas-atas aja. Baiknya dok? Ataukah ada efek samping kalau terlalu berlebihan totoknya? Tidak ada. Sejauh ini sih saya belum menemukan ya ada efek samping dari totok wajah.
ke mata. Oke, berarti bisa dilakukan sendiri tanpa harus kita pergi ke pusat kebugaran ya dok ya, karena resiko untuk terjadinya transmisi virus COVID-19. Baik, semoga jawabannya bisa membantu ya dari @ali2020. Nah dok, ada juga istilah selain totok mata ini senam mata. Iya dok, saya pernah ikut suatu presentasi, pada saat itu belum istilahnya melalui daring gitu ya. Ayo kita senam mata dulu pada saat break di antara presentasi satu dan presentasi lainnya. Gimana dok pendapatnya dok? Apakah itu bermakna? Waktu itu senam mata yang dokter lakukan seperti apa dok? Disuruh lihat ke atas, lihat ke bawah, sambil ya kepalanya juga sambil relaksasi gitu dok. Sebenarnya prinsipnya sama sih dok, itu hanya untuk mengistirahatkan mata dari melihat dekat gitu. Jadi sebenarnya tidak ada panduan khusus untuk senam mata harus bagaimana gerakannya, tapi pada prinsipnya kita melihat jauh. Jadi boleh sambil lirik kanan, kiri, atas, bawah. Iya, disuruh lirik kanan, lirik kiri ya. Kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 60 detik gitu loh dok. Katanya supaya nggak capek. Oh berarti ini sebenarnya tidak ada panduan atau istilah khusus terutama tentang senam mata, tapi pada intinya adalah hanya mengistirahatkan mata. Istirahat, lihat jauh. Kalau kita istirahatnya 20 detiknya lihat yang lain tapi dekat, sama aja dok. Jadi harus lihat jauh. Baik dok, ada pertanyaan lagi di Facebook dok dari Elvani Oksaputra. Izin bertanya dok, hordeolum sudah 2 bulan lebih pada kelopak mata kanan atas. Sudah berobat, mendapatkan tetes mata antibiotik, tetapi belum ada perbaikan. Sebaiknya bagaimana dokter? Apakah diperlukan operasi? Apakah operasinya bius umum? Apakah ini juga hordeolum ini menjadi efek samping? Ini sebenarnya jadi out of topic ya dok ya. Hordeolum ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pemakaian gawai. Jadi, tapi kita jawab aja ya dok ya. Boleh. Jadi hordeolum ini adalah sumbatan dari saluran kelenjar di mata dok. Bintitan? Ya, bintitan, timbilan bintitan atau timbilan. Nah, sumbatan ini penyebabnya paling sering karena infeksi. Ada beberapa kasus kecil, kadang karena orang bilangnya kelebihan protein ya, kebanyakan telur. Tapi itu tidak selalu dok. Penyebab utamanya karena infeksi. Paling gampangnya mungkin kita tangan kita nggak bersih nih, habis megang apa, kucek-kucek mata, terus jadi infeksi, jadi timbilan. Atau tadi mungkin karena capek ya dok? Ya karena capek jadi kucek-kucek mata. Nah, kalau hordeolum ini sebenarnya kalau kita biarkan dok, sekitar 2 minggu, 3 minggu dia bisa kempes sendiri, hilang sendiri. Caranya dengan cara apa? Dikompres. Jadi kompres hangat, terus dimasase atau dipijat ke arah mata. Jadi misalkan hordeolumnya di kelopak mata atas dok, kita kompres hangat, terus kita tekan ke arah bawah. Kalau yang bawah kita tekan ke arah atas. Tujuannya kan karena salurannya di tepi kelopak mata nih dok, jadi biar dia lancar salurannya. Nah terus kalau ini Mbak Elvani ya, Mas Elvani. Mas Elvani. Oke. Kalau ini Mas Elvani sudah 2 bulan ya. Biasanya kalau sudah 2 bulan dia sudah kronis. Sudah namanya juga bukan hordeolum lagi, sudah jadi kalazion dok. Jadi dia ada kapsulnya di dalamnya dok? Belum, bukan kapsul sih dok, tapi istilahnya dia lebih mengeras. Nah kalau sudah 2 bulan ini biasanya dia cenderung sulit untuk kempes atau hilang sendiri. Jadi harus dilakukan tindakan insisi atau kita bersihkan hordeolum atau kalazionnya itu. Gitu dok. Apakah operasinya bius umum atau dipoli saja bisa? Tergantung usia dok. Jadi kalau usianya dewasa kita bisa lakukan dengan bius lokal, diberikan obat bius di sekitar hordeolumnya atau kalazionnya. Tapi kalau anak-anak kan nggak kooperatif nih dok, nggak mungkin kita lakukan bius lokal, jadi kita bius total. Gitu. Baik. Terima kasih jawaban Dr. Nisita. Semoga buat Mas Elvani Oksaputra bisa menjawab pertanyaannya ya. Kita sapa lagi dok, Sobat Muardiwaya yang ada di Instagram dari Vero Wikamia. Dok, apakah berbahaya jika menggunakan gawai di tempat gelap? Karena saya sering menggunakan HP atau laptop di dalam kamar saat malam hari dan lampu dimatikan karena anak-anak tidur. Oke, ini berarti backgroundnya gelap. Nah ini yang tadi saya bilang dok. Jadi kalau kita menggunakan gawai atau melakukan aktivitas lihat dekat, itu brightness atau penerangan di sekitar itu juga penting.
Karena nanti kalau kita tidak perhatikan, kalau ini Ibu Vero Wikamia ini kan dia pakainya ruangannya gelap, terus pasti gadgetnya lebih terang kan, Dok? Yeah. Nah, ini bikin mata cepat lelah nantinya. Begitu. Berarti harus disesuaikan kecerahannya karena kita sendiri berada di lingkungan yang gelap. Iya. Jadi jangan disamakan dengan pada saat kita di lingkungan yang terang seperti ini. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vero Wikamia. Ada pertanyaan lagi dari Instagram? Oke. Ada materi, Dok, yang mungkin akan disampaikan? Oke, jadi ini kan tadi sudah ya, Dok, ya, untuk 20, yang 20. Nah, sekarang yang penting juga, terutama ini mungkin untuk dewasa ya, Dok, ya, posisi, Dok. Jadi posisi pada saat kita menggunakan gawai, terutama laptop atau komputer, ini harus posisinya yang baik, karena kalau tidak nanti akan menimbulkan keluhan di sekitar otot-otot. Biasanya paling sering leher atau otot bahu atau otot pinggang juga bisa. Tangan juga bisa, Dok. Karena karena posisinya kan menumpu. Nah, contoh yang ini ya, Dok, ya. Kita lihat posisi yang pertama, dia memangku seperti ini. Ini nanti lama-lama cenderung lehernya lelah karena dia posisinya kan nekuk terus ya, Dok, ya. Terus posisi yang ini juga sama. Yang ini nanti yang posisinya sambil selonjoran ini, Dok. Nanti dia lama-lama tangannya lelah. Gitu. Jadi karena nggak ada yang menyangga. Iya. Terus selain itu, pada saat kita menaruh posisi layar laptop atau layar komputer kita, usahakan layarnya adalah sejajar atau sedikit di bawah mata kita. Garis tengahnya, Dok? Ya. Jadi contoh kalau seperti ini ya, Dok, ya, dia kan posisi layarnya lebih di atas. Kalau posisi layar di atas, otomatis kelopak mata kita membuka lebih lebar, Dok. Resikonya apa? Mata kita jadi cepat kering. Apalagi kalau kita kerja kantoran nih, pasti kan ruangannya ber-AC gitu kan. Kadang posisinya juga mungkin posisi meja kita tepat di depan AC atau di depan kipas. Nah, ini akan menambah mata kita jadi kering gitu. Jadi posisi yang baik gimana? Posisi yang baik adalah seperti, nah, yang ini, Dok. Jadi posisinya kita duduk di meja, kemudian layar monitornya letaknya sejajar atau sedikit di bawah garis mata. Kalau bisa kursinya ada senderannya, Dok. Jadi nanti tidak lelah punggungnya. Dan kaki ini posisinya jangan menggantung, Dok. Jadi napak di mejanya boleh, kan ada meja yang ada kakinya ya, Dok, ya, atau napak di lantai begitu. Baik, ini adalah tips yang berharga karena kita selama ini kan lebih sering kalau memang menggunakan gawai tiduran, atau sambil tengkurap. Ternyata itu efek sampingnya yang ditimbulkan bisa banyak, dari sampai mata kering ya, Dok. Iya. Sejauh mana pengaruh? Tadi dokter bilang berarti kan itu lubrikasi mata ya, Dok. Apakah lubrikasi mata itu malah bisa berhenti atau dia akhirnya jadi mata kering akibat akomodasi yang terus-terusan ini, Dok? Kalau mata kering ini kaitannya sebenarnya bukan dengan akomodasinya, Dokter, tapi kaitannya tadi dengan karena mata kita cenderung lebih membuka. Dan pada saat kita pakai gawai ini, Dok, frekuensi berkedip kita sangat berkurang. Nah, normalnya ini kan orang pada saat kondisi normal kita berkedip sekitar 15 kali per menit. Karena nggak sadar ya, Dok, ya, dari tadi kita sebenarnya kedip-kedip nih 15 kali per menit. Nah, pada saat kondisi kita rileks atau istirahat, itu frekuensi berkedipnya lebih sering, Dok, sekitar 21 kali per menit, sorry. Nah, pada saat kita menggunakan gawai atau terutama bekerja di depan laptop atau komputer, ternyata frekuensi berkedip ini berkurang. Hanya 7 kali, bahkan bisa sampai hanya sepertiganya, jadi 4 kali per menit. Begitu, Dok. Sehingga itu yang menyebabkan lubrikasinya menjadi lebih kurang, jadi, karena hanya setengah waktu ya. Hanya frekuensinya setengah dari normal. Iya. Baik, Dok, baik. Nah, saya juga sedikit tanya karena waktu itu sempat bicara juga atau sempat berbicara dengan dokter mata juga, yaitu mengenai glaukom, Dok. Ya, ada pengaruhnya nggak kalau sama orang yang glaukom tentang screen time ini, Dok? Tidak ada, Dok. Sama aja? Ya, sama aja. Karena kan kalau glaukom biasanya matanya sakit mendadak gitu ya, Dok. Ya. Apakah itu bisa dipicu atau distimulasi oleh
screen time? Screen time, oh enggak, tidak. Jadi biasanya kalau orang dengan glaukom yang dia merah mendadak, itu memang struktur matanya, sudut matanya lebih sempit, Dok. Nah, yang faktor resiko yang paling sering itu biasanya ruangan gelap, dokter. Karena kalau kita di ruangan gelap, otomatis manik mata atau pupil itu dia akan lebih melebar, sehingga akan semakin mempersempit sudut mata, sehingga terjadi serangan glaukom. Jadi mungkin kejadiannya koinsiden, Dok. Pasiennya, maksudnya orangnya lagi melihat gawai di ruangan gelap, terus tiba-tiba matanya sakit merah. Tapi bukan karena gawainya, lebih karena memang secara backgroundnya ruangannya gelap. Bukan background, secara dia memang sudah punya faktor resiko tadi yang saya bilang, sudut matanya memang sudah sempit, ditambah dengan ruangan gelap yang memicu dia serangan. Baik, kita sapa lagi Sobat Muardiwa yang ada di Instagram nih Dokter Nisita. Ada dari Nonce Andrianto. Sulit bagi anak-anak, Dok, tipsnya bagaimana dengan kacamata yang diklaim bisa mengurangi minus mata anak, atau kacamata yang diklaim ada ionnya? Wah, saya baru tahu lagi nih kacamata ada ion. Ya, ada saya nih, pikir tadi kacamata anti radiasi sama yang titik-titik itu kan? Ya. Gimana, Dok? Ya, ini memang sempat booming ya, Dok, ya nih kacamata ion-ion ini. Ini juga sama, Dok, tidak ada manfaatnya sebenarnya untuk matanya anak ini, gitu. Jadi ya kalau memang sejauh ini kan untuk mata minus, mata plus, mata silinder itu ya terapinya dengan pemakaian kacamata, gitu. Terus kalau kita nggak mau pakai kacamata, ya berarti pakai lensa kontak. Tapi kalau lensa kontak, saya menyarankannya lensa kontak yang memang kita ukur, Dok. Karena kalau lensa kontak yang biasa kita beli di pasaran banyak, ya, nah itu dia resiko terjadi infeksi itu lebih tinggi, gitu. Atau kalau nggak mau ya terpaksa kita lasik, Dok. Ada perbedaan nggak, Dok, juga screen time antara yang menggunakan lensa kontak dengan kacamata, Dok? Sama aja? Sama, ya. Oke. Nah, moga-moga tadi pertanyaannya bisa menjawab ya, Ibu. Terus kemudian, Dok, ada pertanyaan dari Fairul Nur. Dok, maaf pertanyaan melenceng, untuk mata katarak apakah ada pantang larangnya, Dok? Untuk penderita lupus, mungkin Ibu Fairul ini dengan ini ya, penyintas autoimun ya. Penderita lupus kemudian katarak. Oke, penderita lupus dengan katarak biasanya paling sering kan kataraknya disebabkan karena penggunaan obat-obatannya steroid ya, Dok, ya. Itu memang dia berisiko menimbulkan katarak. Untuk pantangannya ya tidak ada, karena kan kita tidak mungkin menyetop steroidnya, Dok. Jadi kalau memang katarak ini sudah mengganggu sekali, mengganggu aktivitasnya Ibu Fairul Nur, kita disarankan untuk dioperasi. Baik, berarti sarannya tetap kalau memang sudah mengganggu, tadi mungkin lebih burem ya, Dok, ya? Ya, lebih seperti berkabut biasanya keluhannya, Dok. Nah, Dok, untuk orang tua sendiri yang, ya kalau pengalaman orang tua saya mungkin dia merasa, Dok, ya, ini apa sugestinya saja, lebih nyaman screen time dengan menggunakan kacamatanya karena mungkin beliau sudah presbiop misalnya, Dok. Apakah benar, Dok? Ya, betul. Kenapa? Karena kan kalau sudah usia di atas 40 tahun biasanya membutuhkan kacamata sambung atau bantu untuk baca. Nah, screen time ini melihat gawai, gadget ini kan dia aktivitas melihat dekat, Dok. Butuh akomodasi. Nah, jadi harus pakai kacamata dan dia pasti akan lebih nyaman kalau pakai kacamata. Berarti untuk Sobat Muardiwa yang mungkin punya orang tua sudah presbiop, yang mungkin kalau kita sedang berpergian ketinggalan kacamatanya, harap maklum kalau beliau gelisah ya, nggak bisa lihat gawainya, nggak bisa lihat grup WA-nya dengan baik. Nah, kita lanjut lagi, ada pertanyaan, Dok, dari Ardian Bayu. Dok, apakah ada terapi mengurangi minus mata atau mencegah penambahan minus mata? Apakah makanan bisa mempengaruhi, misalnya banyak konsumsi wortel atau vitamin A? Oke, untuk mengurangi minus mata tadi yang sudah saya sampaikan, Dokter. Jadi minus mata ini bisa berkurang kalau dilakukan operasi, ya, dengan lasik atau yang sejenisnya. Gitu. Kalau untuk kita mau
pakai obat tetes, mungkin ada ya dulu iklan-iklan obat tetes atau kacamata. Nah, itu sebenarnya tidak bermanfaat. Yang bisa menyegarkan, Dok. Iya. Cuma untuk tetes segar matanya. Iya. Tapi tidak ada manfaatnya sebenarnya. Jadi kalau untuk mata minus atau silinder, ya solusinya dipakai kacamatanya. Baik. Gitu. Menyinggung dikit tentang konsumsi wortel atau vitamin A. Kalau bagi anak-anak kemarin itu, Dok, bulan Agustus adalah bulan pemberian vitamin A. Nutrisi atau makanan apakah segitu berpengaruhnya, terutama ya pasti semuanya dari SD udah tahu bahwa vitamin A baik pentingnya adalah mata. Kesehatan mata, sampai-sampai kan di saat diberikan makanan pendamping pasti lebih dari 50% ibu-ibu di Indonesia pasti akan ayo makannya pakai wortel supaya matanya sehat. Itu gimana pengaruhnya, Dok? Sebenarnya tidak ada makanan yang secara khusus baik untuk mata. Vitamin A juga baik, wortel juga baik, tapi tidak disebutkan secara khusus bahwa ini hanya untuk mata, begitu, Dok. Jadi prinsipnya semua makanan yang baik untuk tubuh, insya Allah baik untuk mata. Karena kan ada juga vitamin mata ya yang dijual di pasaran ya, Dok, ya, di mal-mal itu promosinya ini mengandung ini yang bisa meningkatkan kesehatan mata. Tapi pada intinya asal kita makannya cukup, istirahat cukup, tentunya akan berefek kepada matanya kesehatan pun sehat. Nah, terima kasih kepada pertanyaannya buat Dr. Nisita, semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya Mas Ardian Bayu. Nah, sedikit lagi, Dok, ada pertanyaan dari Sydney 1612. Dok, kenapa saya sering pusing atau migrain dan kedua mata saya sakit seperti pegal-pegal dan sering saya tekan-tekan atau pijit? Boleh tahu kenapa, Dok, dan apakah bahaya ketika pusing atau pemijatan di bola mata? Oke. Ini sebenarnya harus kita cari tahu, Dok, penyebab pusing dan migrainnya apa. Karena kan banyak ya faktor resikonya untuk kejadian pusing atau migrain ini. Kalau untuk mata, pegal-pegal paling sering memang ke arah glaukoma, Dok. Pegal tadi, nyeri? Ya, nyeri, kemeng, biasanya ke arahnya glaukoma. Tapi tetap harus kita cari dulu, bener nggak nih, Dok, glaukoma atau peningkatan tekanan bola mata ada pada ibu ini. Jadi kalau saya sarankan sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter mata, jadi kita tahu apakah memang pusing dan migrainnya dari mata atau dari yang lain. Berarti pusingnya apakah karena tadi dari gangguan akomodasi atau memang dari nyeri mata mendadak yang mungkin mengindikasikan ke arah glaukom? Baik, kepada Mas atau Mbak Sydney ini tolong kalau misalnya ada waktu silakan berkunjung ke Polimata RSUD Dr. Muardi. Di sana bisa ketemu sama Dr. Nisita Senin sampai Jumat. Ada Polimatanya. Terima kasih. Nah, Dok, saya juga jadi penasaran tentang tadi dokter sebut bahwa kadang akan terjadi mata yang nyeri yang mungkin rancu sama apakah ini glaukom atau hanya sekedar mata lelah ya, Dok? Terkait sama produk yang tadi saya bilang menyegarkan atau dia bilangnya lubrikasi, itu kapan kita bisa pakai obat tersebut? Karena pasti kan sekarang identiknya misalnya, aduh terlalu lama menonton gawai, ditetesin matanya. Tetes matanya, oke. Jadi kalau untuk tetes mata lubrikasi itu biasanya kita berikan pada dua kondisi, Dok. Yang pertama karena dia memang matanya kering. Yang kedua bisa juga pada kasus astenopia atau mata lelah kita berikan. Gitu. Jadi sebenarnya ini kan saling berkaitan ya, Dok, ya. Menggunakan gawai lama, terus dia jadi matanya lelah, karena jarang berkedip jadi kering. Jadi sebenarnya berbarengan, sehingga pada beberapa pasien atau kasus memang kita berikan tambahan lubrikasi. Ya. Sejauh mana atau berapa lama, Dok, produk yang ada di pasaran banyak sekali ya. Ada yang nyebutnya cool, ada yang nyebutnya apa yang meredakan iritasi, ya pasti kan intinya adalah meredakan iritasi mata ringan. Produknya jamak di pasaran dengan berbagai merek. Kalau memang tidak menjumpai perubahan, berapa lama obat-obat tersebut dapat dikonsumsi, Dok? Terutama sekarang kan, aduh, ada yang ngomong saya takut ke dokter, tapi lebih pilih beli obat-obatan sendiri dengan akses yang sangat gampang ya, Dok, ya? Gimana, Dok? Oke. Sebaiknya kalau keluhannya mata lelah,
yang tadi saya sebutkan ya, matanya terasa berpasir, kemudian ganjel, berair, tapi tidak disertai mata merah, itu boleh dicoba mungkin 2-3 hari. Sedangkan kalau misalkan dengan mata merah, itu harus segera diperiksakan ke dokter mata, karena mata merah penyebabnya banyak, Dok. Bisa infeksi, bisa juga glaukoma yang tadi saya sampaikan, gitu. Kalau tetes mata sendiri, kadang orang ini sudah pernah berobat ke dokter mata, mendapatkan tetes mata merek X, ya dok ya, tapi dia ngerasa, aduh kok kita enak pakai obat itu. Ada nggak tetes mata tertentu yang harus kita hindarkan karena efek sampingnya nanti menjadi lebih buruk, dok? Tetes mata yang harus dihindarkan yang ada steroidnya, dok. Kan sering ya mungkin kita matanya merah, terus kita ke apotek dikasih ini aja, gitu. Memang setelah itu 1 kali 2 kali atau 1 hari 2 hari cepet kita ya, pakai dok? cepat. Tapi efek sampingnya tadi meningkatkan tekanan bola mata. Sampai akhirnya bisa glukom ya, dok ya? Iya. Berarti kita harus hindari dan harus tanya kalau memang beli tetes mata di apotek, apakah ini mengandung steroid atau tidak. Apabila mengandung steroid, saran yang diternisita adalah tidak digunakan dalam jangka waktu yang berlama-lama, karena akan bisa mengakibatkan glukom. Wah, ngeri juga ya ternyata. Iya. Kepada sobat Muwardiwaya, bijaklah dalam membeli obat ya, bertanyalah. Sekarang apalagi kalau malas bertanya, bisa ngetik di Google ya, dok ya. Oh, ini mereknya apa, ada steroidnya apa enggak ya. Baik, dok, ada pertanyaan lagi, kita sapa sobat Muwardiwaya yang ada di Instagram, endang-endang929. Dok, apakah kacamata minus harus selalu dipakai? Soalnya kalau di rumah malas pakai, apakah berpeluang minusnya tambah? Ya, jadi baiknya kalau kacamata minus ini karena untuk melihat jauh ya, dok ya, sebaiknya dipakai, kecuali pada saat kita melihat dekat. Pada beberapa orang yang minusnya masih kecil mungkin masih kelihatan, jadi nggak apa-apa, tapi terutama baiknya sih dipakai setiap hari. Baik, dok. Ngomong kacamata juga nih, dok, pasti kalau beli kacamata akan selalu dipromokan, oh ini tadi ya ada anti A, anti B, anti C dengan harganya yang semakin mahal. Ada pengaruhnya nggak, dok? Terutama kalau kita promo di tempat membeli kacamata kan, oh ini pasti sering menggunakan aktivitas depan komputer, sarannya beli lensa ini yang mengandung ini. Seberapa efektifkah, dok? Oke, jadi kalau untuk jenis-jenis lensa ini kan banyak sekali ya, dok ya. Nah, untuk radiasi tentu tadi yang sudah saya sampaikan tidak terlalu berpengaruh, kacamata anti radiasi. Yang paling berpengaruh mungkin lebih ke arah kenyamanan itu yang fotokromik, dokter. Fotokromik ini lensa yang kalau kita di luar ruangan atau yang cahayanya lebih terang, dia cenderung jadi lebih gelap sedikit. Jadi lebih, mungkin kita pernah lihat orang pakai kacamata minus agak lebih gelap, tapi lebih warnanya coklat atau itu kacamata lensa fotokromik gitu. Tapi itu hanya sebatas untuk kenyamanan saja. Baik, terima kasih. Moga-moga menjawab pertanyaannya Mbak Endang-Endang929. Ada pertanyaan lagi, walaupun saya diingetin sama admin nih karena waktunya udah semakin mepet. Dok, berapa bulan sekali kita harus cek mata? Atau kalau ada keluhan saja, terutama sekarang semua kegiatan di depan layar. Oke. Jadi disarankannya baiknya sekitar 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali kita cek mata, supaya menjaga kesehatan mata itu sendiri dan aware ya, dok ya, agar tidak menimbulkan efek samping lebih lanjut. Kalau pada anak nih, dok, yang memang mungkin sudah menggunakan kacamata, tentunya anak lebih susah untuk kooperatif dibandingkan dewasa, dok. Sedangkan misal anak umur 6 tahun minusnya udah -2 gitu lah, sedangkan dia masa hidupnya masih panjang. Apa yang harus dilakukan mencegah itu semakin bertambah minusnya, dok? Ya, jadi yang berisiko untuk meningkatkan pertambahan minusnya itu kan tadi aktivitas melihat dekat. Jadi kita harus rajin-rajin ngingetin anaknya untuk batasin screen time-nya. Terus yang kedua bisa juga dengan perbanyak main di luar, dok. Karena terbukti kalau kita main di luar ini, dia bisa menghambat istilahnya ya, sedikit mengurangi progresivitas dari minusnya. Gitu. Berarti aktivitas yang dimaksud oleh Dr. Nisita ini bukan anaknya diajak pergi, tolong di garis bawahi, tapi anaknya dibawa keluar rumah, kita bisa menciptakan kreativitasnya masing-masing ya, dok ya. Bawa keluar rumah. Sekarang juga maksudnya, aduh anak saya
nggak bisa berenang, sekarang ada penyewaan balon renang. Iya kan dok ya? Yang tolong buat ibu-ibu, buat sobat Muardi jangan berhenti untuk berkreativitas, terutama untuk anak. Ada pertanyaan lagi dok dari Sydney. Dok, bagaimana dengan penggunaan kontak lens? Apakah ada tips pemilihan kontak lens yang ramah, sehat, dan bagaimana penggunaannya? Karena untuk saya lebih nyaman menggunakan kontak lens daripada kacamata. Mungkin kalau kacamata di fotokromik. Kalau kontak lens? Kalau kontak lens, apa, dok? Yang tadi saya katakan dokter, jadi yang aman adalah yang rigid kontak lens. Jadi lensa kontak ini kita kenal ada dua macam dok. Satu yang soft, yang biasa ada di pasaran, dia lebih lunak. Yang satunya yang rigid. Yang rigid ini dia lebih kaku. Nah, yang soft ini mungkin rasanya lebih nyaman, tapi dia oksigenasi ke mata kita itu lebih kurang dan resiko infeksinya lebih besar. Sedangkan kalau yang rigid, dia oksigenasi ke mata kita lebih baik. Gitu. Jadi kalau memang lebih nyaman dengan lensa kontak, baiknya menggunakan yang rigid. Baik. Kalau untuk penggunaannya sendiri dok, terutama dengan screen time yang berapa lama sih dok orang dengan menggunakan kontak lens bekerja dari rumah? Apakah itu harus sering-sering diganti, sering dicopot pakai, atau ada waktu yang ideal dok? Berapa lama kontak lens bisa dipakai per harinya dok? Per harinya. Kalau untuk yang lensa kontak rigid ini, dia bahkan bisa dipakai seharian dok. Itu. Kalau lensa kontak lunak kan kita harus ekstra hati-hati ya dok ya. Kalau kita pakai untuk tidur, besoknya pasti infeksi kalau lensa kontak lunak. Gitu. Tapi kalau lensa kontak rigid ini cenderung lebih aman. Jadi bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Baik. Semoga pertanyaan Mbak Sydney terjawab, terutama tadi menggunakan kontak lens yang tipenya rigid. Ya. Bijaklah dalam membeli kontak lens karena tidak semata-mata merek tertentu atau promosi-promosi tertentu harus ditelan mentah-mentah ternyata ya dok ya. Nah, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Sobat Muardi yang sudah menonton acara ini. Sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan Dokter Nisita nih dok, tips, trik atau apapun menghadapi musim pandemi yang sebagian besar aktivitasnya pasti akan berhadapan dengan gawai dok, dari anak-anak sampai yang udah tua. Oke, jadi yang harus diingat pada saat kita menggunakan gawai atau gadget, ada dua hal. Yang pertama adalah durasi. Durasi ini yang tadi sudah saya sampaikan. Setiap 20 menit aktivitas melihat gawai, istirahat selama 20 detik dengan cara melihat sejauh 20 feet atau 6 meter. Kemudian yang kedua posisi. Posisi tadi kalau kita menggunakan laptop atau komputer, maka posisinya layarnya harus sejajar atau sedikit di bawah garis mata. Kemudian jangan lupa untuk berkedip. Setiap kita menggunakan 20 kali ya tadi dok? 15 ya dok ya. 20 kali. Nah, itu kita harus sering-sering berkedip. Gampangnya gini dok, pada saat kita misal ngetik, enter kedip, enter sambil kedip, atau spasi sambil kedip gitu ya. Oke, kira-kira itu dokter. Baik, terima kasih Dokter Nisita atas waktunya. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, di Instagram, dan di YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa untuk share, follow, like, dan subscribe semua media sosialnya RSUD Dr. Muardi yang ada di Instagram, YouTube, dan di Facebook. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.